Selamat pagi, Mas Andri dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas presentasi individu saya sebagai pengganti ujian akhir semester untuk mata kuliah perencanaan pembelian media pemasaran kelas B. Pada kesempatan kali ini, yang akan menjadi studi kasus saya adalah brand Dove. Dove sendiri merupakan merek di bawah naungan salah satu perusahaan terbesar di dunia, yaitu Unilever, yang produknya sendiri telah tersebar di berbagai belahan negara. Produk Dove sendiri berupa deodoran, shampoo, dan juga body lotion. Nah, pertama-tama terkait brand karakteristik atau karakteristik dari merek. Karakteristik dari merek sendiri merupakan elemen yang memiliki peranan penting dalam menentukan apakah konsumen memiliki kepercayaan atau tidak terhadap brand tersebut. Menurut penelitian dari Laudamli dan juga Top Brand Award, karakteristik brand dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu brand reputation atau mengenai opini dari orang lain terkait apakah brand tersebut baik atau tidak. Kemudian, brand predictability, yaitu kemampuan merek yang memungkinkan mereka membuat para konsumen ini percaya bahwa mereka memiliki performa yang baik dan juga membuat konsumen ini tidak ragu terhadap brand tersebut. Yang terakhir yaitu adalah brand competence, yaitu kemampuan merek dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dimiliki oleh konsumennya. Nah, jika kita analisis, nilai-nilai yang dikembangkan oleh Dove sendiri adalah cinta diri, pemberdayaan, dan juga kecantikan yang mereka kembangkan dengan membuat kampanye. Berkat bantuan dari kampanye pemasaran yang mereka lakukan, Dove telah berhasil membangun reputasi yang berbeda dan memisahkan diri mereka dari para kompetitornya. Dan juga kampanye ini membantu mereka untuk menciptakan brand awareness. Jika kita lihat berdasarkan reputasinya, karakteristik yang melekat pada Dove adalah natural, real beauty, dan juga pure, friendly, serta self-confident. Selain dari kampanye yang dijalankan, reputasi ini juga dihasilkan atau dipancarkan oleh berbagai elemen yang ada pada brand Dove. Salah satunya itu dari logonya. Jika kita lihat, brand Dove sendiri memiliki logo yaitu burung merpati yang melambangkan perdamaian, cinta, kelembutan, dan juga kemurnian. Warna kuning keemasan yang melekat pada logo Dove sendiri juga mewakili sukacita dan juga kemakmuran. Sedangkan warna birunya yaitu melambangkan keunggulan, kepercayaan, dan juga keandalan pada produk Dove sendiri. Dilansir dari Famous Logos pada tahun 2017 di industri kosmetik, logo Dove diakui memiliki salah satu yang paling populer dan juga dikenali oleh konsumen. Nah, Dove mempertahankan reputasinya yang baik tersebut agar konsumen percaya bahwa produk-produk Dove ini tidak akan mengecewakan mereka dan Dove memiliki performa yang baik. Hal ini juga didukung dengan berbagai hal atau bukti secara tertulis mengenai performa brand Dove, yaitu dari penghargaan yang diraih dan juga disumbangkan untuk Unilever, kemudian ada sertifikasi BPOM dari social media presence mereka yang cukup kuat, serta dari review yang tersebar di berbagai platform digital. Nah, Dove juga berusaha menjawab permasalahan yang mereka miliki, yang dimiliki oleh target marketnya, yaitu para perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Dove menghadirkan produk-produk yang mampu mengatasi berbagai permasalahan rambut seperti rontok, ketombe, kering, dan lainnya dengan mengedepankan penggunaan bahan kimia seminim mungkin. Selain itu, Dove juga mendengarkan keluh kesah para perempuan dalam memandang berbagai standar kecantikan, sehingga terciptalah kampanye The Real Beauty yang menjadi unggulan Dove sendiri. Kampanye ini diharapkan dapat mengubah pandangan perempuan di dunia akan kecantikan, bahwa apapun bentuk tubuh, usia, warna kulit, dan juga jenis rambut yang dimiliki oleh para perempuan, mereka tetap cantik, sehingga para perempuan dapat memiliki pandangan yang lebih positif dan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian, jika kita membahas lingkungan persaingan, target market dari Dove sendiri berdasarkan social economic statusnya itu adalah perempuan dan laki-laki 18-35 tahun, yang kelas ekonominya itu menengah ke atas, dan psikografisnya adalah yang friendly, outgoing, dan juga sadar akan kondisi kesehatan fisik dan juga mentalnya. Nah, yang dibutuhkan oleh pasar atau target market dari Dove sendiri adalah produk yang berkualitas tinggi, produk yang dapat meningkatkan kebersihan, kesehatan, juga kebahagiaan, harganya yang terjangkau, dan juga mudah diakses atau dibeli. Kompetitor dari Dove sendiri seperti L'Oreal, Pantene, Head & Shoulder, Tresemme, Nivea, Garnier, dan juga Biore. Nah, Dove sendiri juga bersaing dalam Top Brand Award yang juga terlampir pada foto berikut ini, yang mana memperlihatkan bahwa Dove sendiri memiliki posisi yang cukup baik dalam persaingannya di berbagai jenis produk yang mereka miliki. Nah,
Untuk strategi promosinya, Dove kini telah menjadi nama brand kecantikan yang pemasarannya sukses. Nah, produk Dove sendiri dipasarkan untuk membantu individu menemukan kecantikan internal mereka. Strategi yang dilakukan oleh Dove sangat menarik dengan mengambil keluh kesah perempuan di dunia dalam melihat kecantikan. Melalui kampanye Dove yang tersebar di berbagai media massa, secara tidak langsung akan berpengaruh pada konsumen mereka yang awal tidak tahu, menjadi penasaran, dan mulai ikut untuk berpartisipasi dalam kampanye Dove. Dove berharap agar segala produk yang dikeluarkan dapat mengubah pandangan perempuan untuk membuat batasan penampilan, sehingga mereka dapat lebih percaya diri. Dengan menarik banyak minat khalayak, Dove dan juga strategi pemasaran ini berjalan dengan lancar. Nah, salah satu strateginya adalah kampanye. Beberapa kampanye yang telah dilakukan Dove adalah gerakan Dove Sisterhood yang mendorong para perempuan untuk menjadi amazing woman yang tampil percaya diri, cantik luar dalam dengan kepribadian yang kuat. Kemudian Dove juga pernah melakukan kampanye Real Beauty Sketch yang mereka lakukan pada tahun 2004, di mana mereka melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui bagaimana pandangan perempuan terhadap kecantikannya dan dibandingkan dengan sudut pandang orang lain. Nah, dari kampanye yang tersebar ini, salah satu kampanye Real Beauty Sketch ini merupakan salah satu kampanye yang dibilang cukup sukses. Dari segi jumlah penontonnya pada akun YouTube Dove Indonesia sendiri, video ini telah dilihat oleh 4,8 juta viewers sejak ditayangkan pertama kali pada tahun 2013. Kemudian ada Dove Superclass yang berkolaborasi dengan film NKCTHI. Nah, kolaborasi ini dalam rangka peluncuran produk Dove, yaitu Super Shampoo, sekaligus mengangkat kampanye tentang bagaimana Dove mampu menjadi jawaban bagi permasalahan perempuan ketika mereka sedang suntuk atau stres ketika mereka berkarya. Nah, selain itu, Dove juga membuat challenge-challenge sebagai strategi promosi mereka. Nah, pertama ini ada challenge yaitu Cantik Kataku. Wanita Indonesia ini menghadapi berbagai macam tekanan dalam kehidupannya sehari-hari, serta standar kecantikan di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Nah, dalam rangka menyambut Hari Perempuan Sedunia, Dove ingin mengajak semua wanita Indonesia untuk melepaskan standar kecantikan yang kenal selama ini dan juga memiliki definisi cantiknya masing-masing. Nah, selain itu, Dove juga menjalankan beberapa event dalam rangka merayakan keberagaman kecantikan perempuan Indonesia dan mendukung terciptanya lingkungan yang positif dan inklusif. Dove membuat gerakan kampanye bertajuk Cantik Satukan Kita. Nah, dalam Beauty Gathering atau talk show ini, Dove menjelaskan bahwa mereka telah melakukan riset kepada 300 perempuan Indonesia yang diberi nama Indonesia Beauty Report 2017. Riset ini menyimpulkan bahwa masih banyak perempuan yang meragukan kecantikannya sendiri karena adanya standar kecantikan tertentu. Dan hal ini terbukti menghambat perkembangan potensi diri para perempuan dan membuat mereka rentan terhadap perundungan. Nah, event Cantik Satukan Kita ini berhasil menjangkau 27 juta orang Indonesia melalui berbagai platform komunikasi. Salah satunya terbukti oleh partisipan perempuan Indonesia yang mengunggah foto diri mereka bersama teman mereka di akun Instagram, sekaligus dengan cerita-cerita yang memuji penampilan mereka satu sama lain. Strategi promosi berikutnya dilakukan oleh Dove adalah iklan. Rata-rata iklan tayangan oleh Dove ini mengangkat mengenai brand awareness, dan juga iklan ini telah tersebar luas di berbagai platform media seperti televisi, media sosial, dan juga YouTube. Di Indonesia sendiri, terdapat salah satu aktris yang cukup terkenal yang digait oleh Dove untuk berkolaborasi, yaitu Dian Sastro, di mana saat itu ia terkenal dengan film AADC-nya. Dalam iklan tersebut, terdapat tagline yang menyatakan bahwa rambut aku, kata aku, yang mana artinya adalah setiap perempuan bebas mengekspresikan keinginannya dalam berpenampilan. Iklan ini juga mengingatkan, menyadarkan bahwa kecantikan seorang wanita itu memiliki keunikannya masing-masing, sehingga tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Selain itu, untuk menarik perhatian dari khalayak, Dove ini juga berhasil meningkatkan pemasaran produknya melalui iklan ini. Kemudian, kita beralih ke perilaku konsumen. Konsumen Dove sendiri adalah perempuan dan laki-laki berusia 18-60 tahun, namun lebih berfokus pada milenial dan juga Gen Z. Dengan jumlah sebesar 27,94% di Indonesia, kelompok usia ini merupakan pasar potensial akan produk kecantikan. Nah, konsumen milenial merupakan segmen konsumen yang hidup pada saat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, mereka ini biasa menggunakan teknologi internet untuk berhubungan dengan orang-orang lain yang jumlahnya sangat besar dan juga cukup rutin. Generasi ini memiliki koneksi hubungan pada jejaring sosial yang lebih besar secara signifikan dibanding generasi lainnya.
sehingga mereka memiliki banyak sekali teman online dan mampu meningkatkan aspek psikologis mereka ketika mereka berhasil engage dengan teman-teman online ini. Nah, generasi ini juga mengubah media sosial mereka menjadi salah satu pedoman mereka untuk mengambil keputusan dalam membeli suatu produk. Generasi ini juga sangat mudah dan cepat update terhadap informasi-informasi baru. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan bagi pemasar untuk melakukan strategi pemasaran di media sosial. Nah, menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi, terdapat 5 karakteristik Gen Z yang membedakan mereka dari para pendahulunya. Yang pertama adalah mereka memiliki pola pikir yang global, di mana media sosial memudahkan mereka untuk terhubung dengan orang-orang seluruh dunia dan bertukar informasi serta pendapat. Kemudian mereka ini memiliki pikiran yang terbuka. Paparan dari orang-orang seluruh dunia ini membuat mereka lebih dapat menerima bahwa terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, mereka ini melek akan teknologi. Mereka adalah generasi yang pertama yang tumbuh dengan media sosial menggunakan teknologi, yang sehingga akhirnya penggunaan teknologi menjadi kebiasaan mereka. Mereka juga menikmati interaksi fisik yang lebih sedikit dibanding generasi-generasi sebelumnya, karena sebagian besar komunikasi mereka terjadi secara online, sehingga terkadang mereka membutuhkan bantuan untuk mempelajari keterampilan interpersonal. Nah, perilaku konsumen yang lebih menggunakan teknologi ini juga didukung oleh data dari Indonesia Millennial Report tahun 2019 dari IDN Times. Hasilnya menunjukkan bahwa televisi dan media digital merupakan media yang paling efektif untuk menjangkau milenial. Selain itu, keberadaan platform media online atau berita online menggantikan peranan media tradisional, di mana para milenial ini mengakses media digital untuk mengetahui informasi terkini. Faktor utamanya adalah karena kemudahan akses, kemungkinan multitasking, kecepatan informasi, serta penyajian konten yang lebih menarik dan juga interaktif, seperti video, audio, dan juga grafis. Nah, dua tema yang paling sering diakses oleh generasi ini adalah terkait info terkini dan juga lifestyle. Selain platform tersebut, konsumen juga mendapatkan informasi dari influencer atau KOL yang juga kerap kali menjadi pedoman mereka dalam menentukan pembelian mereka akan suatu produk. Selanjutnya mengenai teknologi dan atau siasat baru kekinian yang mungkin digunakan untuk strategi promosi DAF. Nah, yang pertama ada hybrid advertising berupa mobile LED truck. Nah, hybrid advertising ini mengkombinasikan cara promosi lama dan juga digital, yang tidak hanya berfokus pada media konvensional. Strategi ini juga menggunakan media yang bersifat dinamis atau bergerak, dengan adanya moda transportasi seperti mobil atau truk pada contohnya ini. Nah, selain dapat membuka peluang untuk menemukan konsumen baru, penggunaan media bergerak ini juga memberikan efektivitas yang terukur melalui jarak tempuh kendaraan dengan reporting sistemnya yang telah terintegrasi secara digital sehingga mudah untuk diakses. Kemudian, beberapa bulan belakangan ini mulai marak, yaitu dengan adanya TikTok Live Shopping dan juga Ads. Nah, salah satu contoh brand yang menggunakannya adalah Something. Nah, salah satu platform digital yang menyediakan fitur live streaming ini adalah TikTok. Melalui fitur TikTok Shopping, penjual dapat menampilkan konten menarik dan juga interaktif secara langsung, seperti review produk, unboxing, dan juga menginformasikan promo diskon produk yang sedang berlangsung. Penjual juga dapat melakukan interaksi dengan menjawab pertanyaan dari follower secara langsung. Dengan cara ini, interaksi antara penjual dan calon pembeli terasa kian dekat. Selain itu, TikTok Shopping juga memungkinkan adanya promosi produk yang dilakukan oleh banyak kreator. Dan juga cara ini juga telah digunakan oleh berbagai brand lokal di Indonesia. Strategi ini terbukti telah menaikkan transaksi sebanyak 411% menurut TikTok Shopping Hoki Sell. Program yang sedang berlangsung ini juga meningkatkan pesanan TikTok Shop, di mana para pembeli dapat langsung berbelanja di TikTok, sehingga memudahkan mereka dalam membeli suatu produk. Selanjutnya ada strategi beriklan di bioskop, di mana seperti yang kita ketahui, bioskop sendiri atensi para audiensnya itu cukup kuat terhadap layar yang berada di depannya, sehingga iklan-iklan yang ditayangkan pun akan langsung menarik perhatian mereka. Nah, selanjutnya terkait strategi media placement dari DAF sendiri. Selain tetap menggunakan strategi pembelian mereka yang telah dilakukan, diperlukan adanya inovasi pemilihan media belanja untuk mengikuti perubahan tren yang ada demi menjangkau target pasar. Nah, sebelum kita beralih ke strategi media placement-nya, kita perlu menganalisis strategi marketingnya.
Untuk objektifnya sendiri yaitu produk sales meningkat, kemudian adanya self-esteem, campaign awareness, dan juga brand reputation. Nah, untuk strategi promosinya sendiri, pada kesempatan kali ini, big idea-nya adalah cantikmu, kamu yang atur. Nah, tujuan dari big idea ini adalah mengajak para perempuan Indonesia untuk mengatasi rasa tidak percaya diri mereka akibat adanya pandangan dan opini sosial dengan menyadari kemampuan yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan diri dan juga menyadari bahwa setiap orang memiliki kecantikannya masing-masing. Nah, konsep dari Big Idea ini adalah video berdurasi 15-30 detik dengan menghadirkan 4 perempuan berusia 18-35 tahun menjadi target market dari DAF sendiri, serta bantuan dari KOL yang memegang papan berisi tulisan yang menunjukkan arti cantik menurut diri mereka sendiri, dan disertai logo DAF pada bagian akhirnya. Nah, untuk strategi pemilihan media sendiri, saya mengajukan beberapa opsi. Yang pertama itu ada Instagram Ads dengan mengamplifikasi kampanye cantikmu kamu yang atur dalam bentuk Instagram Story Ads yang akan ditayangkan kepada pengguna perempuan yang usia 18-35 tahun di seluruh Indonesia, terutama di Jabodetabek. Dan periode dari Instagram Ads ini adalah 1 bulan. Kemudian strategi lainnya adalah mobile LED truck ditayangkan sepanjang jalan Rasuna Said, Gatot Subroto, dan juga Suparman, di mana jalan-jalan ini dilalui oleh target market dari DAF sendiri. Kemudian materi iklan sendiri berupa video iklan cantikmu kamu yang atur. Targetnya adalah 1 juta impresi. Dan mobile LED truck ini dapat diukur melalui jarak tempuh kendaraan yang dengan reporting system yang telah terintegrasi sehingga dapat diakses dengan mudah secara online. Strategi berikutnya adalah YouTube Ads. Nah, di YouTube Ads sendiri akan mengamplifikasi kampanye cantikmu kamu yang atur dalam bentuk unskip video ads selama 15 detik. Nah, YouTube Ads ini akan ditayangkan kepada pengguna perempuan dengan usia 18-35 tahun yang menjadi target market DAF, terutama di seluruh Indonesia di Jabodetabek, dengan periodenya yang sama seperti di Instagram Ads tadi, yaitu 1 bulan. Kemudian, salah satu inovasinya juga adalah TikTok Ads dan juga live shopping, di mana nantinya kampanye cantikmu kamu yang atur ini juga akan diamplifikasi di TikTok dalam bentuk video. Kemudian, DAF sendiri akan melakukan live shopping sebanyak 5 kali dalam seminggu pada pukul 17-18.00 yang traffic-nya cukup ramai. Nah, TikTok Ads dan live shopping ini akan berlangsung selama 1 bulan. Strategi berikutnya adalah online event dan ads di portal berita online. Seperti yang kita ketahui tadi, portal berita online ini merupakan salah satu media yang sering diakses oleh para Gen Z dan juga milenial untuk mendapatkan informasi, sehingga menjadi media yang tepat untuk beriklan. Nah, untuk strategi kali ini, DAF akan berkolaborasi dengan portal berita online seperti IDN Times, Kompas.com, dan juga Detik.com, di mana mereka akan mengadakan live Instagram, dan juga ditayangkan secara live dalam platform portal berita online. Nah, narasumber sendiri adalah KOL perempuan seperti Dian Sastro dan juga Pevita Pierce. Talking points-nya sendiri adalah self-esteem. Nah, nantinya DAF juga akan berikan pada segmen lifestyle dalam bentuk programmatic banner ukuran 2910 x 750 pixel. Strategi terakhir yaitu adalah berikan di bioskop dengan menggunakan materi iklan yang juga ditayangkan di YouTube tadi dengan berdurasi 15 detik. Nah, untuk di bioskop sendiri, yang iklan DAF ini akan ditayangkan pada film dengan usia semua umur, 13+, dan juga dewasa. Namun tidak akan ditayangkan pada film-film yang bergenre anak-anak. Nah, di bioskop sendiri, iklan DAF akan ditayangkan selama 1 bulan. Nah, berikut referensi yang saya gunakan dalam penyusunan strategi pembelian media untuk iklan DAF. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga strategi ini dapat mengembangkan iklan-iklan DAF ke depannya dan juga meningkatkan exposure untuk brand DAF sendiri. Terima kasih.